Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta yang berbahagia. Oke, teman-teman, pada video ini saya mau membahas mengenai pakan hijauan. Nah, ada beberapa pertanyaan menarik dengan tema pakan hijauan. Di antaranya adalah Bisa nggak sih kambing domba itu hanya dikasih pakan daun hijauan saja gitu? Ya, oke, saya coba jawab ya teman-teman. Nah, teman-teman, para peternak kambing domba itu ada yang punya target target tertentu, ada juga yang peternaknya hanya sekedar untuk sambilan gitu ya. Nah, bagi teman-teman peternak yang mempunyai target-target tertentu, misalnya penggemukan atau perah gitu, nah tentu saja kambing dombanya akan sangat lebih baik kalau diberikan berbagai pakan tambahan. Artinya tidak cukup hanya dengan bermodalkan pakan hijauan saja gitu ya. Terus bagi teman-teman yang semisal tidak punya target untuk perah atau untuk penggemukan, hanya sekedar breeding standar biasa, ini masih bisa hanya mengandalkan pakan hijauan dengan catatan. Catatannya adalah variasi pakan hijauannya harus sangat komplit ya. Artinya tidak bisa teman-teman hanya sekedar mengandalkan rumput saja. Misalnya saya sudah nanam rumput odot mas, bisa nggak kambingnya atau dombanya hanya saya kasih rumput odot? Mohon maaf, belum bisa. Secara kecukupan nutrisinya belum dapat. Ini berbeda ya teman-teman, berbeda dengan domba, misalnya domba yang diumbar, entah itu di lapangan bola atau di pematang sawah atau di saluran irigasi gitu. Nah, walaupun terlihat hanya makan rumput, namun aneka jenis rumputnya ini kan beragam sekali. Jadi karena domba dia grazing atau pemakan rumput, maka agak lebih lumayan daripada hanya dibanding dengan domba yang dikandangkan dan hanya dikasih rumput odot gitu. Itu logikanya. Nah, kambing domba yang diumbar hidup bebas di area umbaran yang luas, maka dia akan mencari jenis-jenis daun-daun yang memang kandungan nutrisinya bagus untuk dia. Nah, itulah jawaban kenapa kok kalau yang diumbar bisa terlihat badannya ngisi, badannya gemuk gitu. Nah, ini memang dia secara alamiah mencari apa yang dia butuhkan. Nah, berbeda dengan kambing domba yang dikandangkan. Kebutuhan nutrisi yang didapatkan oleh kambing domba yang dikandangkan ya tergantung dari peternaknya. Jadi bagi teman-teman yang mau ternak kambing domba dan tidak punya target yang terlalu tinggi, bisa kok hanya pakai hijauan saja. Catatannya adalah harus ada nasi dan banyak lauk. Nasinya apa? Nasinya ya berupa aneka jenis rerumputan. Jadi aneka jenis rerumputan dengan berbagai nama, dengan berbagai merek tadi, itu anggap saja itu satu jenis teman-teman. Nasi lah gitu ya. Nasi. Nah, lauknya apa? Lauknya adalah aneka jenis daun-daun atas. Misalnya ya daun singkong, daun pepaya, daun jambu, daun nangka, daun beringin, daun akasia, mauni, turi, lamtoro, daun pisang, daun durian, alpukat,
Kaliandra, indigo vera, dan lain-lain. Intinya adalah semakin banyak jenis daun-daun atas yang diberikan, maka kandungan nutrisinya semakin komplit, semakin komplit. Nah, ini sering banyak banget pertanyaan di kolom komentar adalah, domba saya cuma saya kasih rumput odot saja, pertumbuhannya kok kurang maksimal. Nah, semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Karena kan sudah pasti terjawab. Bahan pakannya cuma tunggal, ya hasilnya jangan berharap yang top gitu ya. Tapi tentu berbeda dengan teman-teman yang, wah mas saya cuma ngasih jenis rumput satu, terus kemudian rambannya banyak sekali jenisnya, pasti hasilnya luar biasa. Pasti hasilnya badannya bisa ngisi banget, kambing dombanya bisa seger, terlihat seger. Nah, ini kalau teman-teman misalnya bisa mengkondisikan hijauannya bervariasi, maka secara sederhananya itulah yang namanya green konsentrat. Ya, artinya pakan-pakan yang memang sesuai kodratnya dari kambing domba ya. Nah, ini teman-teman, karena kan kadang-kadang misalnya ada teman-teman yang posisinya memang jauh dari yang namanya orang jualan pakan tambahan. Di tempat saya nggak ada yang namanya konsentrat mas. Di tempat saya bekatul pun mahal. Di tempat saya jagung pun nggak ada yang murah karena jagungnya pada dijual. Nah, bisa teman-teman hanya menggunakan hijauan saja bisa. Tapi syaratnya satu nasi dan banyak lauk ya. Dan teman-teman tidak boleh membandingkan dengan farm yang memang menggunakan pakan tambahan. Ya, kalau teman-teman sering lihat di channel-channel YouTube banyak-banyak video-video yang dombanya bisa seperti monster, ya kan, gedenya seperti pedet, kambingnya gedenya seperti pedet gitu kan. Itu bisa dipastikan ada pakan tambahannya, Pakan tambahannya ya bisa pakai aneka jenis limbah pertanian ataupun memang saripati pertanian, misalnya pakainya singkong, pakainya jagung, pakainya kacang-kacangan gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman tetap semangat. Bagi teman-teman yang di pedalaman dan jauh dari sumber-sumber pakan tambahan, teman-teman tetap bisa kok mengoptimalkan ternaknya dengan cara pemberian pakan hijauan yang sangat bervariasi. Nah, bagi teman-teman yang terkendala dengan aneka jenis hijauan, yuk harus ditambahi pakan tambahan teman-teman. Harus ditambahi pakan tambahan untuk ternaknya supaya ternaknya semakin optimal. Pakan tambahannya ya dicari yang mudah didapat dan kontinu selalu ada. Jadi misalnya teman-teman di tempat teman-teman nggak ada kangkung kering, jangan dipaksakan beli kangkung kering, misalnya gitu ya. Di tempat teman-teman nggak ada bunggil sawit, ya nggak perlu dipaksakan pakai bunggil sawit. Di tempat teman-teman ternyata ampas tahu itu jadi rebutan yang sangat luar biasa bagi kalangan peternak, teman-teman nggak perlu ikut rebutan ampas tahu gitu. Jadi apa yang ada, yang sekiranya bisa didapat secara konsisten, itu yang dipakai. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga video ini bisa memberikan tambahan semangat bagi peternak, teman-teman peternak yang ada di daerah agak pelosok. Tetap berkarya, tetap bermimpi, dan pasti kita akan sukses bersama. Terima kasih teman-teman. Nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.